Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nandi, NIM 210301501046. Di sini saya dari kelas C angkatan 2021 Prodi Penjas Kesrek akan memaparkan materi manusia sebagai edukandum. Apa itu manusia edukandum? Manusia adalah animal edukandum, yaitu manusia merupakan makhluk yang dapat dididik dan mendidik. Melalui pendidikan, manusia dapat melaksanakan kehidupannya sebagai manusia. Manusia sebagai animal edukandum secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Dan pengertian tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara manusia dengan hewan, ialah manusia dapat dididik dan mendapatkan pendidikan. Manusia dan hewan. Pada dasarnya, hewan berperilaku berdasarkan atas insting dan nalurinya. Hewan tidak dapat membedakan perbuatan baik ataupun buruk, mana perbuatan bermoral dan mana maupun tidak bermoral. Hewan tidak memiliki hati nurani, tidak mampu memiliki nilai-nilai, tidak memiliki perasaan. Hewan tidak akan memiliki perasaan, bagaimanapun manusia berusaha menyampaikannya pada hewan tersebut. Manusia dengan hewan memiliki beberapa persamaan dalam struktur fisik dan perilakunya. Secara fisik, manusia dan hewan, khususnya hewan menyusui dan bertulang belakang, memiliki perlengkapan prinsipal tidak terbatas perbedaan. Pendidikan pada hakikatnya akan berusaha mengubah perilaku, tetapi perilaku mana yang dapat terjangkau dengan pendidikan? Karena hewan pun adalah makhluk yang berperilaku. Dalam hal ini, Profesor Konstan mengemukakan beberapa jenis perilaku dari berbagai makhluk sebagai berikut. Yang pertama adalah anorgasi, yaitu suatu gerakan yang terjadi pada benda-benda mati, tidak bernyawa. 2. Organis atau nabati, yaitu yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Manusia dan hewan sama-sama memiliki perilaku ini. Manusia maupun hewan bernafas, tumbuhan juga bernafas. 3. Hewani. Perilaku ini lebih tinggi derajatnya dari perilaku nabati. Perilaku ini bersifat inspiratif seperti insting lapar, insting seks, insting berkelahi. Dapat diperbaiki sampai taraf tertentu. 4. Manusiawi. Merupakan perilaku yang hanya terdapat pada manusia. Adapun perilaku ciri-ciri ini adalah, yaitu yang pertama, manusia berkembang untuk menguasai hawa nafsu. Yang kedua, manusia memiliki kesadaran intelektual. Ia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi manusia makhluk berbudaya. 3. Manusia memiliki kesadaran diri, dapat menyadari sifat-sifat yang ada pada dirinya. Mengapa manusia harus dididik? Manusia merupakan makhluk yang dapat dididik, memungkinkan untuk memperoleh pendidikan. Manusia merupakan makhluk yang harus dididik, karena manusia dalam keadaan tidak berdaya, lahir tidak langsung dewasa. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Manusia atau anak didik hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia hidup bersama dengan sesamanya. Ini akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik di mana setiap individu akan menerima pengaruh dari individu yang lainnya. Sebab itu, maka sosialitas mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Ada 4 prinsip antropologis yang melandasi kemungkinan manusia akan dapat dididik, yaitu 1. Prinsip potensialitas, 2. Prinsip dinamika, 3. Prinsip individualitas, 4. Prinsip sosialitas. Kesimpulan, manusia sejak lahir telah dibekali dengan sejumlah potensi.
Potensi adalah kemampuan, kesanggupan, daya menjadi modal bagi manusia tersebut agar siap mandiri dalam menjalani kehidupan di lingkungan di mana dia berada. M.G. Lengefeld yang memandang manusia sebagai animal educandum yang mengandung makna bahwa manusia merupakan makhluk yang perlu atau harus dididik. Manusia merupakan makhluk yang perlu dididik karena manusia pada saat dilahirkan kondisinya sangat tidak berdaya sama sekali. Seorang bayi yang baru dilahirkan berada dalam kondisi yang sangat memerlukan bantuan. Dia memiliki ketergantungan yang sangat besar. Padahal nanti kelak kemudian hari apabila ia telah dewasa, ia akan mempunyai tugas yang besar, yakni sebagai pemimpin di muka bumi ini. Kondisi seperti ini jelas sangat memerlukan bantuan dari orang yang ada di sekitarnya. Bantuan yang diberikan itulah awal kegiatan pendidikan, sesuai dengan tugas yang akan diembannya nanti kemudian hari. Di balik ketidakberdayaan atau ketergantungan yang lebih dari binatang, hanya kemampuan-kemampuan tersebut masih tersembunyi, masih merupakan potensi-potensi yang perlu dikembangkan. Disinilah perlunya pendidikan dalam rangka mengaktualisasikan potensi-potensi tersebut, sehingga menjadi kemampuan nyata. Dengan bekal berbagai potensi, itulah manusia dipandang sebagai makhluk yang dapat dididik. Bertolak dari pandangan tersebut, secara implisit terlihat pula bahwa tidak mungkin manusia dipandang sebagai makhluk yang harus dididik. Itulah tadi materi tentang manusia sebagai educandum. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.